anak-anak MEM semua, kembali lagi kita dalam mata pelajaran teknologi perkantoran. Hari ini Ibu akan mengajari mengenai apa itu konsep teknologi perkantoran. Nah, materi Ibu akan sajikan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Konsep teknologi perkantoran. Teknologi merupakan ilmu mengenai keterampilan, sedangkan kantor merupakan tempat berlangsungnya pekerjaan kantor. Nah, penggunaan teknologi merupakan suatu cara yang dilakukan manusia untuk membantu memenuhi kebutuhan. Teknologi perkantoran itu merupakan peralatan yang berfungsi membantu manusia dalam melakukan tugas, khususnya dalam kegiatan administrasi. Pekerjaan kantor selalu menangani kegiatan kesekretariatan dan administrasi. Teknologi perkantoran berhubungan dengan pekerjaan kantor. Jadi, dapat disimpulkan teknologi perkantoran adalah ilmu atau teknologi kantor beserta alat-alat penunjang keberhasilan pekerjaan kantor secara efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi perkantoran berkaitan dengan penggunaan peralatan, mesin atau teknologi untuk membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaan administrasi yang dilakukan di kantor. Perkembangan teknologi perkantoran dan pengaruhnya. Peralatan dan mesin-mesin kantor berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Dahulu, guna keperluannya penggandaan, alat yang digunakan hanya mesin tik, mesin stensil manual. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang, kini mesin tik sudah ditinggalkan dan diganti menjadi mesin fotokopi dan komputer yang dapat mengirimkan data dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, selain itu juga dengan kemajuan internet, pengiriman data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien walaupun dalam jarak yang jauh. Perkembangan teknologi perkantoran mempunyai banyak sisi positif dan dibandingkan negatif. Tujuan teknologi perkantoran. Ada beberapa tujuan dari penggunaan teknologi perkantoran. Yang pertama, untuk menghemat penggunaan uang, tenaga kerja, material, waktu dan mesin atau alat-alat kerja. Yang kedua, untuk memelihara kecepatan dan ketepatan prosedur kerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi. Berikutnya, hakikat otomatisasi kantor. Otomatisasi atau automation dalam bahasa Inggrisnya memiliki dua makna. Yang pertama, the use of automatic equipment to save mental and manual labor, yaitu penggunaan peralatan otomatis untuk menghemat pikiran dan tenaga. Yang kedua, the automatic control of the manufacture of a product through its successive stage, dalam kurung kendali otomatis dalam pembuatan suatu produk dengan tahapan yang sistematis. Berdasarkan pemaparan tersebut, esensi dari otomatisasi adalah proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja sistematis. Dalam otomatisasi sangat berkaitan dengan mekanisme dan komputerisasi. Selanjutnya, manfaat dari otomatisasi kantor. Otomatisasi perkantoran merupakan kaitan berbagai komponen dalam menangani informasi mulai dari input hingga distribusi dengan memanfaatkan bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakaian otomatisasi kantor, yaitu manajer, profesional, sekretaris, dan clerk. Sebagian orang memandang bahwa komputer hanya merupakan alat yang hanya dapat dimiliki oleh golongan yang mampu. Misalnya, kesenjangan keahlian yang semakin lebar secara psikologis menimbulkan beban pikiran bagi banyak karyawan. Mereka merasa takut seolah-olah bidang pekerjaan mereka diambil alih oleh komputer. Berikutnya, jenis-jenis aplikasi otomatisasi kantor. Penggunaan komputer sudah sangat memudahkan bagi pekerjaan perkantoran. Dengan menggunakan teknologi komputerisasi dalam perkantoran, hal ini menyebabkan pekerjaan kantor menjadi lebih mekanis dan lebih terstruktur. Ada beberapa aplikasi otomatisasi perkantoran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor.
seperti aplikasi pengolah kata atau sering disebut dengan word processing. Yang kedua, surat elektronik atau email. Yang ketiga, voicemail. Demikianlah materi hari ini mengenai konsep teknologi perkantoran. Ibu harapkan kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan melalui video. Terima kasih.